Kalian, anak-anak muda, adalah harapan kita semua. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini telah resmi menyetujui perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba pada 18 Februari 2025. Pengesahan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan di Indonesia, memberikan kesempatan lebih kepada UMKM, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, apakah dengan pengesahan ini menjadi peluang besar bagi UMKM? Kita saat ini sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari UMKM, yaitu Gus Hendi selaku Ketua Umum UMKM PBNU. Gus Hendi, Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Gus? Alhamdulillah baik. Tetap semangat nih Mas Aga. Tetap semangat ya, walaupun panas terik gitu ya Gus. Iya, betul. Ya Gus, ini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Gus. Siap. Ini kan akhir-akhir ini DPR RI telah melakukan pengesahan nih terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Minerba yang dapat dimiliki juga oleh UMKM. Nah, dari pandangan UMKM nih seperti apa sih Gus? Ya, jadi ini merupakan satu bentuk ya apresiasi dari pemerintah ya kepada para pelaku UMKM, dan ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo ya, khususnya juga pemerintah dan segenap pimpinan di DPR, seluruh masyarakat UMKM ini mendapatkan satu ya, luar biasa nih Bang Agam ya, dengan adanya diterbitkannya atau disahkannya undang-undang yang baru tentang minerba. Kami UMKM ini sangat antusias sekali nih, betul-betul sangat antusias setelah kemarin kita sudah mendapatkan surprise dari Presiden dengan terbitnya PP 47 tentang penghapusan hutang. Nah, sekarang dapat lagi kita untuk pelaku UMKM dapat ya mengakses tambang atau dapat diberikan izin untuk melakukan penambangan di sektor mineral dan batu bara. Itu Mas Agam. Okay. Ya. Berarti ini ibaratnya menjadi angin segar gitu untuk ya, UMKM. Pasti. Ya, tentu ini merupakan angin segar Bang Agam ya, sehingga kami pelaku UMKM dan tentu ormas keagamaan ya pada umumnya itu akan mendapatkan satu kesempatan yang sama ya, dengan perusahaan besar bahwa kami juga peduli terhadap ya ekonomi kerakyatan, sehingga kebutuhan tentang ini ya, tentang undang-undang ini kepada kami, sehingga kami bisa menerapkan dengan baik di lapangan. Itu Bang Agam ya. Ya Gus, ini kan berarti pemerintah dalam artian ingin melakukan pemerataan ya, terhadap seluruh sektor, khususnya UMKM gitu, terhadap Undang-Undang Minerba ini. Kira-kira ini sebenarnya apakah bisa terjadi ke depannya gitu Gus? Ya, kita sangat berharap nih ya, pasti akan terjadi, tentu dengan pengawalan yang ketat atau setidaknya ini tetap mendapatkan pendampingan dari pemerintah ya, tentu dengan pihak-pihak terkait dalam hari ini ESDM ya, Kementerian ESDM tentu tidak bisa dilepas begitu saja, karena biar bagaimanapun para pelaku UMKM atau komunitas UMKM ini tentu selama ini kan sangat berharap, tetapi kan mereka belum pernah diberikan kesempatan untuk mengelola tambang. Nah, pada saat ketika pemerintah dan DPR kemudian mensahkan undang-undang ini, ya, ini para pelaku UMKM, khususnya organisasi-organisasi UMKM ini, tentu harus ada pendampingan Bang Agam. Ya, tidak boleh dilepas begitu saja. Ya, tentu ada pendampingan sehingga kami betul-betul dikawal, sehingga dalam proses untuk memanfaatkan ya minerba ini bisa berdampak positif bagi bangkitnya ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM. Demikian Bang Agam. Berikan dampak positif ya. Kira-kira dampak yang paling dirasakan UMKM itu apa sih Bang? Ya, satu di antaranya adalah ya kan peningkatan ekonomi pasti ya kan, sehingga ini akan menyerap banyak tenaga kerja di sekitar lingkungan tambang. Kemudian yang kedua tentu ekosistem ekonomi yang terbangun tadi, yang bangkit tadi, itu akan menjadi satu kekuatan ya, kekuatan untuk bagaimana para pelaku UMKM yang mengelola tambang tadi tentu dikelola dengan baik ya, dengan pihak-pihak terkait yang tentu di sini tidak boleh lepas, pemerintah tetap harus mengawal sehingga para pelaku UMKM yang mendapatkan IUP nanti ke depan ini benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menghidupi serta mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan tambang. Itu penting tuh Mas. Ya. Pak, ini kan berhubungan dengan IUP nih Pak ya. Ya.
Untuk saat ini apakah udah ada apa ya bimbingan atau saran dari pemerintah gimana sih cara untuk UMKM sendiri ini untuk mengakses minerba tersebut? Ini kan Ya, banyak UMKM yang terdengar lumayan asing ya, apalagi ya, ya, dengan perizinan IUP segala ya, macam itu sebenarnya udah ada bimbingan dari pemerintah sendiri nggak sih? ya. Jadi begini, Bang Agam. Hmm. Nah, jadi sebenarnya rakyat ini sudah sejak lama mengelola tambang, tapi dalam tanda kutip ya, mereka disebut dengan penambangan-penambangan rakyat yang memang belum berizin atau liar. Ya, di mana-mana tuh ada tuh Bang Agam. Baik yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, ya, kemudian Sulawesi, bahkan di Papua. Nah, di sini salah satu bentuk dari pemerintah memberikan izin seperti ini ya untuk pengelolaan tambang bagi para pelaku UMKM tentu akan terbit yang namanya IUP ya dari pemerintah. Tetapi IUP tersebut juga kan tentu tidak mudah ya dalam mengaksesnya. Sehingga kami organisasi UMKM ini khususnya peran UMKM Indonesia itu sangat berharap ya diberikan fasilitas kemudahan-kemudahan. Tentu ada beberapa aturan yang memang kami belum mendapatkan turunan daripada undang-undang tersebut. Di antaranya mungkin ya pemerintah akan menerbitkan juga bagaimana SOP aturan dalam pengelolaan tambang yang diserahkan kepada sektor UMKM sehingga ketika kami mengelola tambang tersebut ini benar-benar tepat sasaran tuh Bang Agam ya. Dan tentu UMKM atau masyarakat luas ya yang ada dalam lingkup UMKM tersebut tentu kan akan menjaga ya kan ketika IUP tersebut diberikan pengelolaan tambang maka wilayah pengelolaan tersebut juga harus betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu Bang Agam. Kami sedang menunggu nih Bang Agam aturannya seperti apa, SOP bagaimana dan kami berharap memang pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM bisa menerbitkan satu aturan yang baku tentang SOP standar bagaimana UMKM itu tersebut dapat mengelola tambang tersebut dengan baik itu Bang Agam. Ya, seperti itu. Oke. Terus Ya. ini berarti memang untuk regulasi ataupun penyuluhan segala macam masih dalam proses. Betul, Oh, betul ya, oke. ya, ya. Jadi penyuluhan ya, regulasi apa itu ini memang masih dalam proses ya Bang Agam. Memang betul dalam proses, tapi yang jelas organisasi UMKM, para pelaku UMKM ini sangat antusias sekali. Betul-betul akan menjadi semangat baru bagi kami yang selama ini kami hanya sebagai penonton, tetapi ini adalah bentuk komitmen ya dari pemerintah, dari Presiden Prabowo ya untuk memeratakan ya pembangunan di seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para ekonomi masyarakat yang tergabung dalam UMKM. Ini kan luar biasa nih Bang Agam, Iya. terobosan yang hebat nih. Ya. Berarti memang tujuan awal dari pemerintahan Prabowo Subianto Ya, ini ya. untuk pemerataan begitu ya, Pak? Betul sekali, betul, betul. Nah, Pak, ini kan berarti dari UMKM ini kan awal mungkin ya untuk dapat mengakses minerba tersebut. Ya. Apakah dari kebijakan ini akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di tahun-tahun berikutnya begitu, Pak? Ya, ini pasti dong, ya, pasti. Tidak hanya menumbuhkan ekonomi di Indonesia ya pada khususnya tahun-tahun ke depan, tapi yang jelas ini akan berdampak sangat luas sekali ya bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak, khususnya dalam lingkup sosial kemasyarakatan yang mana mereka akan bisa mengakses ya, bisa menggunakan tambang tersebut secara baik ya untuk kebutuhan organisasi khususnya pada pelaku-pelaku UMKM sehingga pembangunan di wilayah setempat yang ada sektor tambang yang mendapatkan IUP itu akan juga ikut turut terdongkrak naik Bang Agam. Ini kan luar biasa ya. Jadi efeknya sangat besar sekali Bang Agam ya. Berarti nggak cuma dari satu bidang aja nih, Pak. Iya, Efeknya tuh menjadi efek domino begitu. Efek domino, betul. Iya. Ya. Nah, kalau dari UMKM sendiri nih Pak, ini kan pemerintah sudah memberikan fasilitas. Ya. Kesiapannya seperti apa nih dari UMKM dalam menyambut peraturan Undang-Undang Minerba ini, Pak? Ya, jadi begini, Bang Agam, terima kasih. Terkait dengan kesiapan kami ya, kami di Peran UMKM Indonesia dan kebetulan saya juga sebagai Dewan Penasihat ya di Gempita, ini kami sudah menyiapkan beberapa bidang memang. Jadi kami harus menambah nih ya, yang selama ini kami bidangnya sektor-sektor yang hanya tertentu ya. Saat ini kami akan menyiapkan bidang yang khusus penanganan tambang ya, Bang Agam. Tentu kami akan juga bersama-sama dengan stakeholder yang ada, kami akan berdiskusi sekiranya bagaimana aturan tersebut, regulasi tersebut
dapat bisa kita serap ya, sehingga kita bisa laksanakan dengan baik. Jadi tidak sulit lah bagi kami untuk mengelola itu ya, asal mendapatkan pendampingan dari pemerintah seperti itu, Bang Agam. Ya. Tapi kalau dari pemerintah sendiri Pak, sudah ada ini nggak sih kayak waktu-waktu misalnya untuk akhir-akhir ini nih akan ada persiapan untuk penyuluhan kepada UMKM itu. Udah ada belum sih Pak? Iya, baik. Untuk penyuluhan-penyuluhan memang sudah ada beberapa yang pernah disampaikan oleh pemerintah ya, dalam hal ini oleh Kementerian ESDM ya. Nah, tetapi memang belum secara luas Bang Agam ya, karena ini kan masih baru nih. Tentu saja ini kan mengejutkan semua pihak ya, khususnya sektor UMKM, sehingga kami juga perlu melakukan penyesuaian Bang Agam. Sehingga ketika itu diturunkan, kemudian pemerintah memberikan pendampingan atau penyuluhan, nah, kami betul-betul sudah siap seperti itu Bang Agam. Nah, yang jelas saat ini UMKM kita ini sudah bersiap menata organisasinya, menata kelompok-kelompok ekonominya, sehingga mereka nanti begitu sudah mendapatkan instruksi dari pemerintah ya, ada regulasi yang keluar, mendapatkan penyuluhan, mereka insya Allah diharapkan sudah siap. Betul, Bang Agam. Ya. Berarti memang sudah dalam melakukan persiapan begitu ya, betul Bang Agam. Ya. Betul. Ini kan terkait dengan penyesuaian ya Pak ya. Ya. Pasti kan dari pihak pemerintah pun melakukan standarisasi yang tinggi kepada UMKM. Ini seperti apa Pak dari pandangan Bapak nih? Ya pasti ya. Pemerintah tentu ketika memberikan pengesahan undang-undang seperti ini ya, pemberian pemerataan ekonomi di pertambangan seperti ini kan tidak kemudian dilepas begitu saja ya. Tentu ada standar-standar yang pasti diperhitungkan oleh pemerintah. Di antaranya mungkin dampak ekosistem lingkungan ya, kemudian dampak prioritas ya, apa yang perlu dilakukan di awal-awal kita memulai proses pengurusan izin dan sebagainya. Dan ini kan tentu banyak standar-standar yang akan dilalui ya oleh UMKM. Nah, tentu kita akan berharap pada pemerintah sekali lagi nih Bang Agam, agar standar tersebut tidak terlalu membebani ya kepada para pelaku UMKM. Setidaknya itu akan disesuaikan dengan masing-masing pelaku UMKM, karena ini kan sesuatu hal yang baru Bang Agam. Tetap harus mendapatkan pendampingan dan peran serta pemerintah ya di dalam pelaksanaan ini. Itu Bang Agam. Ya. Iya betul Pak. Karena ini kan memang pertama kalinya pemerintah memberikan akses kepada UMKM ya. Pertama kali, dan ini mengejutkan sekali. Bahkan tidak hanya UMKM nih Pak ya, ada sejumlah sektor juga dilakukan penyesuaian dan pendampingan gitu ya Pak ya. Nah, gimana dari pandangan Bapak nih sebagai perwakilan dari UMKM nih Pak? Ini kan ada berbagai sektor juga yang akan diikut sertakan begitu pada dalam Undang-Undang Minerba ini. Apakah sudah ada pembicaraan atau pembahasan lebih dengan beberapa sektor tersebut Pak? Seperti ada sejumlah perguruan tinggi, lalu ada keagamaan ya Pak ya? Ormas keagamaan begitu Pak ya? Koperasi. Udah ada pembicaraan lebih nggak Pak dengan sejumlah sektor tersebut Pak? Ya, kami memang sudah melakukan banyak diskusi ya dengan beberapa rekan-rekan kami, khususnya dari kalangan perguruan tinggi ya, kemudian dari ormas keagamaan ya kan ada dapat nih ya kan. Yang kemarin kita dapat itu dari NU kan dapat, kemudian Muhammadiyah pun juga sudah ada ya kan. Nah, ini kami juga tentu akan berkoordinasi ya dengan para pelaku sektor-sektor tersebut ya. Tapi yang jelas Bang Agam, dengan adanya pelaksanaan ini ya, dengan adanya undang-undang tersebut, kita diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri. Ya, tentu UMKM ini kan ini yang terakhir nih yang kita dapat nih kan ya, undang-undang itu UMKM boleh termasuk ormas dan koperasi. Nah, kita berharap regulasi tersebut tidak memberatkan ya para pelaku UMKM atau organisasi UMKM untuk dapat melakukan pertambangan atau menambang ya minerba di wilayah tempat di mana mereka mendapatkan izin atau IUP. Begitu Bang Agam. Iya. Ini kan karena memang standarisasi yang tinggi juga yang diberikan oleh pemerintah gitu. Kalau dari UMKM sendiri, apakah nantinya ada semacam pelatihan begitu Pak untuk kesiapan UMKM itu sendiri dalam melakukan atau mengolah minerba ini Pak? Iya. Karena ini sesuatu yang baru Bang Agam, itu sudah pasti ya. Kami akan melakukan vokasi bimbingan-bimbingan, dan kami tentu tadi saya sampaikan kepada Bang Agam ya terkait bagaimana kami, organisasi kami ini membentuk satu badan khusus yang memang
di bidang tambang. Dan ini nanti kami akan juga mencoba memberikan pelatihan-pelatihan tentang pertambangan, ya bagaimana menambang yang baik, kemudian bagaimana kita bisa mengelola ya mineral dan batu bara tersebut dengan baik. Nah ini kita berharap ke depan pelatihan-pelatihan seperti ini akan terus kita galakkan Bang Agam. Tentu dengan pendampingan pemerintah sekali lagi dan juga pihak swasta yang sudah berpengalaman. Nah ini kami juga akan meminta semacam kayak bimbingan lah ya, sehingga kami betul-betul ketika mendapatkan IUP tersebut dapat dikelola secara baik, transparan, dan efisien seperti itu. Bang Agam, ya. Karena pelatihan itu penting ya Pak. Penting sekali, benar. Untuk biar nggak disalahgunakan begitu. Iya, betul. Ini kan dari pemerintah ini kan memberikan akses minerba ini kepada sejumlah sektor gitu. Iya. Kira-kira output yang diberikan kepada pemerintah ini seperti apa saja Pak? Iya, banyak sekali hal ya. Di antaranya adalah satu, kita tentu akan membantu pemerintah ya dalam hal tata kelola kewilayahan yang sudah mendapatkan IUP atau tempat di mana IUP itu akan diterbitkan ya. Kemudian tentu kita akan menjaga ekosistem lingkungan yang ada. Tentu ini juga akan berdampak pada lingkungan hidup ke depannya ya, sektor yang kita akan jalankan ini, sehingga ketika kita sudah bisa melaksanakan kegiatan aktivitas pertambangan ya, tentu kita akan berupaya ya bagaimana UMKM ini dapat menjadi ya pemberi sumbangsi terbesar ya bagi pemasukan negara. Kan tentu kan ada pajak yang harus dibayar ya, tentu ada beberapa yang memang kita harus penuhi, dan ini tentu akan berdampak positif juga sebetulnya ya terhadap kelangsungan pembangunan kita. Ini kan kita kan mau menuju Indonesia Emas nih, eranya mau menuju Indonesia Emas. Jadi pandangan kita ke depan ini Bang Agam, berkesesuaian dengan pandangan Presiden ya Pak Prabowo. Sehingga kami pelaku UMKM ini akan betul-betul memberikan manfaat yang signifikan, dan kami sangat yakin kami bisa. Mampu ya. Iya. Karena dengan tanggung jawab yang besar, otomatis kita juga akan melakukan hal yang lebih besar. Ya, betul, pasti. Ya. Kalau ini kan berbicara tentang pengawasan nih Pak, kita kembali lagi ke pengawasan sebelumnya. Ya. Pasti kan dari pemerintah sudah ada pengawasannya untuk penerbitan minerba ini. Ya. Kalau dari UMKM sendiri nih Pak, apakah nantinya akan ikut serta dalam kegiatan pengawasan tersebut, atau memang seluruhnya diserahkan saja kepada pemerintah untuk mengawasi jalannya kepemilikan minerba ini, Pak? Ya, tentu dengan adanya pelibatan UMKM ya, khususnya badan-badan organisasi UMKM ya, dalam hal ini kan peran UMKM Indonesia, tentu kami akan ikut turut serta, Bang Agam, untuk juga membantu ya pemerintah bagaimana pertambangan ini atau penambangan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ya. Khususnya ekonomi kerakyatan ini sangat penting sekali Bang Agam, karena biar bagaimanapun ketika ini dikelola dengan baik, maka hasilnya pun juga pasti akan baik Bang Agam. Maka perlu pengawasan yang kuat ya dari semua pihak. Saya rasa begitu Bang Agam ya. Perlu pengawasan itu sangat penting ya Pak ya? Penting sekali, ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, saya mau nanya tentang sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah selain dengan pengawasan yang tadi kita bahas ya Pak ya? Dengan menerbitkan undang-undang minerba ini, pasti banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah ya sebelum melakukan pengesahan undang-undang minerba ini Pak. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak? Ya, tentu pemerintah harus mendukung ya ketika ini sudah disahkan ya dalam perubahan undang-undang ini ya, tentu pemerintah harus mendukung sepenuhnya ya. Jadi ketika para pelaku UMKM sektor ini ya, ini kan sektor baru nih, sektor tambang ya kan. Kita tadinya kan tidak sampai ke situ Bang Agam ya. Betul. Tapi karena ini diberikan satu hal yang baru, maka kita perlu membentuk juga badan yang baru khusus untuk menangani tambang ya. Dan tentu kita berharap nih pemerintah hadir di situ ya, memberikan supportnya. Ya, kalau memang bisa diberikan kemudahan-kemudahan untuk kemudian kita, mohon maaf nih, karena UMKM kan terbatas dalam hal modal ya. Nah, ini pemerintah kita harapkan nih, ya kita harapkan betul memberikan rekomendasi agar kami pun juga dibantu ya dalam hal finansial, khususnya permodalan untuk dapat mengelola tambang tersebut dengan baik. Itu Bang Agam. Jadi salah satunya adalah support itu. Oke. Support dalam hal pemodalan ya Pak? Permodalan. Tapi sebelumnya udah pernah dibahas dari pemerintah Pak, khususnya dari SDM ya Pak ya? Untuk pemodalan kepada UMKM yang akan mengurus IUP itu tuh ya Pak ya?
Nah, Dari memang ada pembicaraan-pembicaraan yang sudah kami pernah dengar ya dari pemerintah terkait dengan bantuan permodalan dalam Oke. hal mulai dari pengurusan IUP sampai kemudian bagaimana bisa kita membuka lahan tersebut untuk kita bisa kelola ya. Mhm. Nah, tapi juga kami berharap beberapa pihak swasta yang sudah berpengalaman ya dalam hal ini, mungkin ada perusahaan-perusahaan besar yang memang dia berpengalaman di bidang tambang. Ini kami juga akan berharap ya kepada mereka untuk sekiranya dapat membantu kita juga sebetulnya ya. Satu di antaranya ya menjadi pengawas Mitra mungkin ya? kita ya, kemudian membantu kita juga dalam hal permodalan khususnya CSR yang mungkin digunakan untuk dalam rangka pengelolaan tambang UMKM saya rasa, sehingga lingkungan tersebut ya atau lingkup daripada pertambangan ya atau lingkup minerba tadi itu betul-betul mempunyai satu landasan yang kuat untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan yang ada di sana. Itu Bang Agam. Ya, Oke, wah ya. berarti memang semoga ini menjadi langkah yang baik ya Amin. Pak ya. Siap. Karena Ya. memang dari yang saya rasakan ya Pak ya, dari Ya. pemerintahan Prabowo Subianto ini banyak banget gebrakan-gebrakan yang dilakukan Ya, yang ya. sebelumnya memang tidak ada dan nggak pernah terfikirkan gitu ya Pak ya. Iya, benar-benar. Mhm. Sangat ini ya. Jadi kami pernah berbincang nih dengan Bang Agam ya terkait kita ini kan dari dulu kan tinggal landas ya kan. Nah, Iya. sekarang era terbang kita. Nah, kita ini era terbang menuju kemakmuran Indonesia, menuju Indonesia emas seperti yang diharapkan dicita-citakan oleh bangsa ini ya. Tentu dengan gebrakan-gebrakan seperti ini kami sangat sangat mengapresiasi ini ya. Betul-betul presiden kita Pak Prabowo Subianto betul-betul komitmen ya di dalam memberdayakan UMKM. Janji-janji kampanye yang lalu dan ini dibuktikan nih Bang Agam. Tidak Nggak sekedar cuma omong-omong Ah, gitu. betul. Tidak sekedar omong-omong, tapi terbukti betul ya. Betul. Ini fakta ya. Jadi kami tidak memuji berlebihan, tapi ini fakta realitas. Inilah yang diharapkan oleh presiden kita Pak Prabowo. Bagaimana rakyat ini berdaya, Bang Agam. Ya, jadi mampu bersama-sama elemen masyarakat yang lain atau pihak swasta yang lain, kita sama-sama dapat yang namanya pemerataan pembangunan tadi, Bang Betul. Agam. Ya. Semuanya dapat merasakan pemerataan pembangunan Iya. dari sejumlah program-program yang telah digarap Iya. oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Iya. kita nggak sabar juga ya Pak ya, untuk bagaimana nantinya ini akan berjalan terkait Undang-Undang Minerba kepada UMKM begitu ya Pak ya. Iya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Iya, dan Indonesia Emas 2045 ini akan terwujud begitu ya. Iya. Karena kita sangat optimis dengan sejumlah Sangat program yang yakin. dilakukan Prabowo Subianto ya Iya. Pak ya. Sangat yakin dan optimis Bang Agam. Memang ya kita melihat ini, saya juga yakin ya, Presiden kita Pak Prabowo ini betul-betul memikirkan rakyat. Ya, seperti yang pernah Gus Dur sampaikan bahwa pemimpin terbaik dan ikhlas itu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan ini salah satu bentuk komitmen beliau, cinta beliau kepada bangsa dan negara, khususnya pada masyarakat kecil, wong cilik ya, UMKM. Ini diberikan kesempatan untuk bisa menambang. Itu luar biasa tuh. Luar biasa sekali Pak ya. Ya, Bang Agam. Ini di luar awal kita dulu ya, saat kita berpikir, wah ini kok tidak mungkin. Tetapi kemudian dibuktikan oleh Presiden kita. Dan ini kita sambut dengan baik nih Bang Agam. Maka kemudian di dalam peran UMKM Indonesia membentuk satu bidang baru yaitu bidang tambang ya kan. Tentu kami akan merekrut beberapa ahli-ahli yang memang mengerti tentang tambang sehingga ketika kita sudah bisa mengelola dengan baik, tentu ini akan bermanfaat juga ya untuk masyarakat UMKM yang ada di tempat di mana IUP tersebut diterbitkan. Betul Ya, sekali. itu Karena Bang Agam. semuanya diberikan kesempatan yang sama kepada Yang dari sama. Presiden Prabowo Subianto gitu Benar, ya. benar. Satu hal lagi boleh Bang Agam? Boleh. Ya, Closing. ya Statement. baik. Pada saat ini pemerintah telah memberikan izin ya kepada UMKM melakukan pertambangan minerba ya, dan ini tentu harus disambut baik oleh seluruh masyarakat bahwa ini bentuk komitmen masyarakat ya, pemerintah kepada masyarakat bahwa pemerintah memang betul-betul mencintai rakyatnya sehingga UMKM pun mendapatkan pemerataan di bidang ekonomi khususnya sektor tambang. Terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Ya. Wah, Gus, terima kasih banyak atas penjelasannya nih. Khususnya saya sendiri nih baru tahu tentang bagaimana regulasi selanjutnya tentang Undang-Undang Minerba dari sektor UMKM ini ya. Tentunya banyak banget penjelasan juga dan juga ilmu-ilmu baru yang dirasakan tidak hanya penonton yang ada di rumah. Khususnya saya juga nih merasakannya. Nah, makanya untuk
mendengarkan atau mendapatkan informasi selanjutnya, jangan lupa untuk tetap saksikan Gempita Millennials. Sampai jumpa.